Oke guys, balik lagi bersama kami di Mobil Kenceng Channel. Ya, kali ini kita akan membahas tentang exhaust system ya. Jadi kita lebih bahas detail tentang exhaust system. Ini ada Honda Civic FD1 ya, tahun 2012. Ini yang sudah facelift guys. Ya. Ini exhaust systemnya sudah diganti full menggunakan brand Aeroncraft. Ya, brand Aeroncraft sendiri itu brand lokal. Dia berdiri sudah mulai dari tahun 2013 atau 2014 ya. Ownernya yaitu Om Nuki dan Mas Nanda. Mereka merupakan pemilik sekaligus juga pengembang dari brand Aeroncraft ini. Jadi brand Aeroncraft ini merupakan brand lokal untuk urusan exhaust system yang menggunakan bahan-bahan yang nggak kalah dengan bahan import, yaitu menggunakan stainless SUCS 403. Nah, stainless itu grade-nya ada macam-macam guys. Kita bahas dulu dari bahannya ya. Ini kita bisa lihat, ini downpipe dari Aeroncraft ya, menggunakan stainless SUCS 304. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, untuk stainless grade yang paling tinggi itu 304 guys ya. Karena apa? Benar-benar murni 99% itu sudah stainless. Stainless artinya tahan karat ya. Jadi besi yang tahan karat sudah dicampur. Nah, dan 304 grading untuk kemurnian stainlessnya. Ada yang kelas 201 kalau nggak salah. Ya, itu dia ada campuran besinya, jadi hanya 75%, sehingga masih ada kemungkinan berkarat, tapi lebih murah. Nah, kalau yang ini adalah 304, benar-benar high grade nya ya, nggak bisa berkarat. Ini sudah 2 tahun ya, kebetulan ini mobil milik istri saya sendiri. Nah, khusus untuk Aeroncraft yang muffler ini kebetulan special design Narantaka, tapi spesial desain ya guys. Ini didesain khusus untuk Civic FD1 yang 1800 cc ya, ini Narantaka. Dan yang lebih spesialnya bisa dilihat, ini ada tanda tangan dari buildernya langsung guys ya. Jadi ini special made khusus untuk Civic FD1 ini. Oke, mungkin itu sejarah singkat dari Aeroncraft dan barang yang dipakai ya. Jadi kita bahas detail sekarang untuk perhitungan gimana sih cara upgrade knalpot yang benar. Sekarang di vlog kali ini saya ingin mengajarkan beberapa tips sebelum memilih knalpot. Di Indonesia ada 3 brand lokal yang cukup terkenal menurut saya. Yang paling tua pertama ORD, kedua Aeroncraft, yang ketiga yang baru-baru keluar itu Alpino. Nah, dari segi harga Aeroncraft sama ORD itu hampir sama guys ya. Alpino yang saya research itu paling murah, mungkin karena masih brand baru, tapi ketiga-tiganya sama memiliki desain yang cukup bagus. Mereka memiliki karakter sendiri, karakter tuning sendiri-sendiri. Nah, ini sekali lagi menurut pengalaman saya, kalau ORD biasanya RPM atasnya lebih galak, terkenal di drag race, dan biasanya digunakan di mobil Honda, itu RPM atasnya galak-galak. Untuk Aeroncraft juga nggak kalah galak, di drag sering muncul, tapi kebanyakan lebih cocok untuk mobil time attack atau ISOM, dimana RPM mid-nya nendang. Nah, untuk Alpino saya belum ada data cukup, belum ada pengalaman mencoba langsung. Cuman di sini saya akan lebih general aja, yaitu cara perhitungan exhaust system yang baik. Jadi semisal ini tadi balik lagi 1800 cc, berapa sih pipa diameter yang cocok untuk digunakan? Nah, paling gampangnya untuk 1000 cc ini kita bicara paling kecil ya. Cc paling kecil itu kan 1000, 1200, 1300, 1500. Nah, 1000 sampai 1200 itu bisa menggunakan 1,5 inch untuk pipanya. Biasanya bawaan dari pabrik sudah 1,5 inch guys. Jadi kalian nggak perlu nih ngerubah pipa bawaannya, kecuali mobil kalian sudah highly tune, misal 1000 cc dipasang turbo. Nah, itu kan sudah lain. Jadi perhitungannya
sendiri-sendiri ini kita bicara basic standarnya. Kalau untuk 1500 cc sampai 2000 cc itu biasanya menggunakan 2 inch, atau kalian bisa kombinasi 2 inch dengan 2,5 inch. Nah, jadi untuk muffler kalian juga begitu, pilih. Untuk line up dari Aeron Rev sendiri, untuk 1000 sampai 1500 cc ada Saiso. Nah, ada Saiso, ada Torque Mini, ada Silence. Ya. Jadi untuk yang Saiso itu lebih fokus ke power atas. Jadi power atasnya lebih teriak. Suaranya juga lebih gahar. Nah, kemudian ada Torque Mini, sesuai dengan namanya Torque. Tapi belakangnya Mini karena untuk mesin yang lebih kubikasinya kecil. Nah, Torque Mini itu desainnya lebih ke arah RPM bawahnya nendang ketimbang RPM atas. Dengan karakter suara sedikit lebih halus daripada yang Saiso R. Kemudian ada tipe Silence, ini yang untuk penyuka yang suara yang enggak gahar tapi ingin meningkatkan performance. Secara general Silence ini bagus untuk digunakan, ya. Apalagi New Silence ada desain yang keluar samping, itu lebih bagus, ya. Dan kemudian untuk 1500 ke atas, mulai dari 1700 sampai 2500 atau bahkan ke atasnya lagi, line up-nya lebih banyak nih guys. Ada Pro Drag, sesuai dari namanya Pro Drag, itu untuk RPM yang tinggi, tenaganya di atas, ya. Kemudian ada Pro Torque. Nah, itu tenaganya di bawah, RPM 2000-3000 dia nendang, tapi juga tenaga atasnya nggak hilang. Kemudian yang benar-benar di mid ada Pro Circuit, ya. Pro Circuit itu memang didesain khusus untuk time attack, dari namanya Pro Circuit, terinspirasi balapan di ISOM, ya. Itu RPM tengah hampir ke atasnya galak, itu di hati guys. Nah, Pro Circuit juga cocok sih dipakai untuk cc 1500-an, ya. Tapi kalau 1200 cc saya rasa masih inletnya kebesaran, jadi nanti tenaganya malah nggak sesuai apa yang diinginkan. Nah, kemudian untuk Narantaka ini modelnya lebih klasik, ya, lebih klasik. Ini peruntukannya untuk 1800 sampai 3000 cc, bahkan pakai Narantaka ini cocok. Suaranya rumble, deep, ya, cenderung pecah. Nah, itu tadi line up dari Aeron Rev, ya. Jadi muffler itu disesuaikan dari sisi kubikasi mesin, berapa cc mesinnya, seperti itu. Nah, untuk downpipe itu biasanya dari Aeron Rev sudah dirancang khusus. Jadi kalau mobil kita Brio ya pakai downpipe yang khusus Brio dari Aeron Rev gitu. Atau untuk HRV juga, biasanya HRV Jazz kan menggunakan mesin yang sama, itu bisa saling menggunakan, saling mengisi. Kemudian kalau untuk resonator nih, nah, apa sih guna dari resonator? Biasa kan banyak yang nanya tuh, gunanya resonator apa? Nah, resonator itu berfungsi untuk meredam suara. Tapi dibalik itu, resonator itu berfungsi seperti surge pipe, ya. Jadi ada tenaga tekanan yang berlebih, itu kayak disimpan dulu. Itu kayak apa ya? Namanya surge kan untuk menyimpan sementara, tapi begitu dibutuhkan dia langsung bisa dikeluarkan. Nah, selain meredam suara, itu juga menambah performance guys, ya. Dan untuk resonator sendiri ada banyak macam, tergantung dari transmisi kalian, matic atau manual. Loh, kenapa? Kan mesinnya sama nih, tapi kenapa matic dan manual dibedakan? Nah, matic memiliki gear ratio yang biasanya cenderung lebih panjang daripada transmisi manual. Apalagi untuk mobil-mobil yang bertransmisi matic kuno, biasanya gear rasionya panjang tuh guys, ya. Gear rasionya panjang sehingga membutuhkan torsi lebih tinggi ketimbang kita membutuhkan power. Jadi makanya untuk matic biasanya ada resonator yang khusus untuk matic. Manual juga seperti itu, ada yang manual. Sehingga kalau untuk resonator manual dipasang ke matic, biasanya malah ngempos guys, karena butuh torsi, tapi torsinya yang dibutuhkan nggak dapat. Jadi seperti itu. Jadi makanya jangan asal pilih, ada guidingnya untuk menentukan
resonator yang cocok digunakan. Nah, untuk di Aeron Rev sendiri itu ada Hyperflow. Hyperflow biasanya untuk manual, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Itu sesuai dengan kubikasi cc. Nah, 1700 cc ke bawah biasanya pakai yang kecil. Tapi kalau yang besar pakai yang L. Nah, tapi untuk contoh khusus yang Civic FD1 yang ini kan Matic. Nah, saya menggunakan yang Hyperflow tapi yang kecil. Jadi seimbang, ukurannya sudah sesuai. Tapi untuk kalian yang 1700 cc ke bawah, pakai saja flow absorb. Itu memang didesain untuk cc Matic yang kecil, yang memiliki torsi yang cenderung lebih kecil. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadi jangan meremehkan, orang ganti full pipe, straight pipe, itu hanya suaranya aja yang teriak. Kalian semakin memperbesar knalpot, kalau nggak sesuai dengan tenaga dan ukuran kubikasi mesin kalian, itu malah nggak lari, malah ngempos guys. Ya, logikanya aja gini, kalau memang lebih besar itu lebih baik, kalian aja nggak usah pakai knalpot, iya nggak? Nah, kenapa seperti itu? Jadi dalam pembuangan exhaust system, terutama untuk mesin NA ya, itu ada yang namanya efeknya vakum. Nah, efek vakum itu kan karena piston pertama, piston kedua, piston ketiga, piston keempat mengeluarkan udara kan bergantian. Satu udara, dua udara, udara ketiga, udara keempat balik lagi satu. Nah, itu modelnya seperti pulse gitu guys. Ya. Pulse. Nah, per pulse, dia pulse pertama kalau ada efek vakum seperti kita main sedotan air. Kalau diambil dikit ditutup, diangkat, ambil lagi air, ada jeda udaranya kan. Nah, seperti itu namanya vakum. Jadi pulse pertama menarik pulse kedua. Ya. Jadi kalau terlalu besar, efek vakumnya malah hilang. Kalau efek vakumnya hilang, itu malah ngempos guys. Seperti itu. Ya, jadi ada perhitungannya tersendiri. Kalau perhitungannya benar, maka hasil tenaga yang dihasilkan tentu lebih kencang, udaranya lebih cepat keluar. Karena udara panas itu memiliki permeabilitas yang baik, jadi itu ada perhitungannya. Nah, gampangannya 1000 sampai 1500 cc pakai 1,5 inch, 1500 sampai 2000 cc pakai saja 2 inch. Atau bisa dikombinasi tadi yang 1800 ke 2000 bisa pakai kombinasi ke 2,5, 2000 sampai 2500 atau sampai 3000 pakai 2,5 inch. Di atas itu biasanya sampai 3 inch. Itu biasanya mobil-mobil highly tune ya. Semisal untuk Lancer Evo kan mesinnya 2000 cc tapi turbo dan sudah dicuning sampai 500 horsepower misal. Nah, itu pakainya udah nggak bisa 2,5 inch lagi, udah harus pakai yang 3 inch. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nggak bisa sembarangan nih soal ukuran. Nah, kualitas knalpot pun itu juga berpengaruh. Ketebalan bahan itu pengaruh guys. Nah, kayak yang dipakai di Aeron Rev ini minimal pakai 3 mili atau lebih untuk bahan-bahan mufflernya. Jadi nggak khawatir retak, nggak khawatir pecah, bubar dalamnya, apalagi yang sering pop and bang atau bratak-tak-tak ya bahasa gaulnya, atau untuk mobil-mobil highly tune yang sering backfire tuh, apalagi mobil-mobil yang turbo sering backfire, itu Aeron Rev tahan. Udah terbukti. Karena di mobil saya pribadi pun di Gallon VR4 menggunakan Aeron Rev sering banget backfire. Bempernya udah kosong duluan. Knalpotnya ini udah tahun keempat sih, masih bagus. Ya. Oke, mungkin dari kita sekian. Nanti kita coba aja tes jalan seperti apa sih suara dari Aeron Rev ini dari luar mobil maupun di dalam mobil. Yuk kita cek aja guys.
itu dia tadi guys, hasil pengetesan suara baik di dalam mobil maupun di luar mobil. Ini knalpot yang digunakan adalah Narantaka dari Aeroncraft. Resonatornya menggunakan Hyperflow yang S, yang small, dan menggunakan downpipe dari Aeroncraft langsung yang tanpa catalytic converter ya. Jadi suaranya garing, tarikannya juga bertambah, cukup jauh bedanya. Oke guys, stay tune di channel Mobil Kenceng. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui kolom komentar. Stay tune terus di Mobil Kenceng channel, and see ya.